Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel. Oke, di sini seperti biasa hari Minggu saya hanya akan berbagi tips dan trik saja ya teman-teman ya. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya membacktest market ya. Jadi di sini teman-teman diperlukan rajin membacktest ya. Jadi kalau membacktest itu jangan hanya 1-2 momen atau 10 momen, diusahakan ngebacktest itu kalau bisa ya sampai 100 momen ke belakang. Kan Sabtu Minggu kan santai nih, teman-teman bisa coba backtest ke belakang 100 momen ya. 100 momen dalam artian bukan dalam satu pair ya. Misalkan di Euro USD kita lihat ada berapa puluh momen ke belakang, terus di pair yang lain juga sama. Jadi memang dalam trading itu diperlukan perjuangan teman-teman ya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba saya kasih teori seperti ini, teknik seperti ini langsung dipergunakan, itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi di sini saya kasih itu ibaratnya setengah mateng ya. Untuk mematangkannya ya teman-teman silahkan belajar nge-backtest lagi ke belakang ya. Jadi bukan saya kasih ini udah matang seperti ini. Kenapa saya tidak langsung kasih seperti itu? Biar teman-teman bisa berpikir ya. Jadi berpikirannya nanti ke depan, karena market itu selalu berubah-ubah ya, statis. Jadi tiap hari itu selalu berubah-ubah. Nanti kita buktikan aja sambil nge-backtest ini. Kondisinya itu berubah-ubah ya. Misalkan kita hanya menggunakan satu pakem seperti itu, memang itu akan ada ya. Misalkan momennya yang seperti itu aja, itu pasti ada, tapi ya akan lama ya. Cuma dalam kondisinya, nah itulah yang perlu kita itu keseriusan belajar ya. Jadi nggak ada yang hanya dengan menonton video saya 1 atau 2 atau 10, 20 itu tiba-tiba bisa, nggak seperti itu teman-teman ya. Karena tetap diperlukan lagi, belajar lagi, rajin nge-backtest lagi. Ibaratnya kita ini mau lulus kuliah juga kan harus belajar, nyusun skripsi seperti itu ya, terus sidang. Ini juga ibaratnya sama seperti itu. Jadi harus terus, agar kita berhasil ya kitanya rajin belajar. Ya, misalkan kita pengen memang menjadi seorang trader yang baik, ya belajarlah terus-terusan. Kita ibaratnya gini, kita melakukan satu pekerjaan secara berulang-ulang ya, maka pekerjaan itu akan menjadi kebiasaan dalam diri kita. Nah, misalkan kita terbiasa makan pagi-pagi, makanya besoknya juga makan terus tiap pagi. Nah, seperti itu. Di trading pun sama, ketika kita berlatih terus dengan momen yang sama, itu akan menjadi kebiasaan. Jadi nanti dari hasil latihan itu akan tertanam di pikiran kita. Jadi ketika menemukan momen seperti ini, oh dulu ketika saya belajar seperti ini gagal. Berarti kita nggak boleh ambil. Oh kalau momennya ini seperti ini, dulu saya pernah menemukan saat nge-backtest. Ini berhasil, silahkan ambil ya. Jadi seperti itu. Tidak ada yang tiba-tiba saya kasih seperti ini, langsung profit gitu, nggak bisa teman-teman. Harus tetap dipelajari lagi ya. Oke, di sini saya mau kasih cara ya. Bagaimana cara saya nge-backtest market seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mempergunakan stochastic sebagai bantuan ya, teman-teman ya. Kayak di sini. Jadi ada sebuah kebiasaan market ya. Kalau saya menyebutnya itu kebiasaan. Market itu biasanya seperti ini, tapi tidak selalu ya. Ketika kitanya beranggapan ini bakal begini itu susah. Jadi hanya kebiasaannya seperti ini, itu pun bisa terjadi dan bisa tidak ya. Oke, di sini saya mempergunakan stochastic itu untuk trigger mencari re-entry ya. Jadi semua video saya dari awal sampai akhir itu tidak ada yang keluar dari pakem BBMA teman-teman. Semuanya ada tekniknya di re-entry semua. Mau itu tekniknya yang suka saya sebut setup lubang, malah orang Malaysia kan pada ngetawain apa setup lubang, nggak ada di BBMA. Ya memang tidak ada, itu hanya istilah-istilah saya aja untuk mempermudah ya. Model ini membentuk punduk ontak kayak gini, ini akan menjadi MHV. Itu nggak ada di sananya ya. Kalau saya sendiri istilah-istilah itu untuk memudahkan diri saya saja.
Ketika terbentuk seperti ini, oh ini saya membentuk lubang, saya sebut setup lubang aja. Ketika ini membentuk lekukan sembungan seperti ini, saya sebut punduk onta aja. Itu untuk mempermudah saya sendiri ya. Nah kalau misalkan teman-teman mau mempergunakan istilahnya apa, ya masa bodoh, gimana teman-teman aja ya. Kalau menurut teman-teman, saya mau ikutin ini masuknya setup lubang itu ekstrim saya atau apa ya, bebas-bebas aja ya. Di sini saya hanya mempergunakan bahasa saya sendiri untuk mempermudah gitu ya. Oke, kita mulai di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, yang kita pergunakan adalah stokastik untuk trigger ya. Misalkan begini ya, ini kan udah sering saya bahas ya, tentang BB emas stokastik. Mungkin di playlist juga udah penjelasannya udah lengkap. Cuma di sini kita belajar lagi bagaimana cara membacktest ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini ada MA50 crossing ke MA200 ke atas nih ya. Ini tandanya uptrend teman-teman ya. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka yang kita tunggu adalah stokastik dia ke bawah teman-teman. Nah, ini ya, stokastik ke bawah. Mana ada di sini enggak yang stokastiknya ke bawah? Ini enggak ke bawah nih ya, kurang. Terus mana adanya? Nah, ini di sini. Ini stokastik ini dia ke bawah teman-teman. Nah, stokastik ini ke bawah dan ini pun di sini. Ya. Oke. Ini bisa kita pergunakan untuk entry teman-teman yang seperti ini. Cara entry-nya bagaimana? Kita naikkan ke time frame di atasnya ke M15 lalu ke H1. Dalam hal ini ya, strategi stokastik ini adalah kita pergunakan sebagai time frame ketiga. Jadi misalkan saya mau pergunakan M5 stokastik di bawah, ini adalah re-entry dari H1 teman-teman ya. Coba kita lihat ada apa di H1, nggak perlu ke M15 atau ke M30 ya, karena ini stokastik M5 ini adalah re-entry dari H1. Kalau stokastik M15 itu re-entry dari H4 ya. Kita coba di sini mempergunakan stokastik M5 berarti re-entry H1. Coba kita lihat di H1-nya ada apa di sini nih. Oke. Nah, kan bisa teman-teman lihat di sini. Ada momentum, re-entry, CSA, re-entry. Nah, maka stokastik M5 di bawah ini bisa kita pergunakan untuk entry teman-teman. Caranya gimana entry-nya? Entry-nya tetap sama ya. Entry-nya kita mempergunakan breakout MA50 boleh, mempergunakan momentum boleh. Cuma kalau saya lebih condongnya di breakout MA50 di sini ya. Nah, di sini saya akan buy di sini. Kalau teman-teman mau nunggu aman di momentum silahkan, bebas-bebas saja ya. Ada yang di momentum boleh, ada yang di sini juga boleh. Nah, gini, take profit kita harus tetap selalu sama ya teman-teman ya. Kita di sini mempergunakan risk ratio-nya itu harus betul-betul, karena nanti teknik seperti ini ada cut loss-nya teman-teman, ada kena stop loss-nya. Jadi teknik itu nggak ada yang murni 100% berhasil ya. Nah, contoh ini ya. Di sini kita buy di sini. Kita TP2 di 618 aja ya. Nah, kenapa di sini? Karena kalau 1:1 nanti ketika kita terkena stop loss, berarti kita nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kita risknya di sini, rewardnya di sini, risknya di sini. Nah, ketika terkena stop loss, kita masih punya tabungan di sini teman-teman ya. Oke, di sini terkena take profit ya tuh. Boleh dilihat. Kita buy di sini. TP kena ya, di sini di TP2. Oke. Kita hapus yang ini. Hapus dulu semua, oke. Lalu kita cari lagi ada lagi nggak momennya. Oke ya. Di sini ada lagi momennya teman-teman, lihat stokastiknya di bawah sini ya. Oke, ini stokastiknya di bawah. Ketika breakout MA50 di sini jadi momentum. Nah, teman-teman bisa buy di sini ya. Kita tarik Fibo apakah sudah ke TP2. Nah, oke. Di sini sampai ke sini. Nah, udah TP1 ya teman-teman. Nah, ketika kita memasang stop loss di sini dan harga sudah mencapai di TP1, kita tinggal pindahkan aja teman-teman ininya, stop lossnya di break even sini. Nah, ketika ini naik mendekati TP2, ininya naikin di TP1 SL-nya di sini ya.
Jadi nanti ketika dia balik arah pun kita sudah dapat di 161 ya di sini. Oke, kita hapus lagi semua. Nah, lalu mana lagi? Ini kan baru 2 nih. Dapat momen kita baru 2 di sini ya. Di sini sama di sini. Nah, itu waktu hari Jumat. Di sini dapat 2 momen ya. Di sini 1 momen, lalu di sini 1 momen. Kemudian mana lagi? Nah, ini di sini perhatikan teman-teman ya. Nah, ini kan sayang nih ya. Ini kan sayang. Buy di sini dia naik ke atas, kita nggak ambil karena stokastiknya nggak menyentuh level 20. Nah, mungkin teman-teman lihat di video saya hari Jumat, itu stokastiknya berbeda ya. Bukan 50 315 tapi 40 310. Nah, itu saya pergunakan untuk M5 ini ya. Nah, makanya di sini kalau teman-teman mempergunakan stokastiknya ini nggak bakal dapat entry di sini. Makanya saya sering gonta-ganti itu ketika saya mempergunakan M5 dan M15 itu stokastiknya saya rubah. Kalau di M15 saya mempergunakan 50 315, kalau di M5 saya mempergunakannya 40 310. Nah, coba ya, ini kan di sini. Terus dia tidak menyentuh ke bawah. Kalau kita rubah stokastiknya di sini, kita rubah ke 40, 3 dan 10 ya. Ini untuk M5 khusus. Coba. Nah, dapat nggak entry-nya di sini, teman-teman? Dapat kita entry di sini. Tuh ya. Berarti kita dapat juga entry buy di sini. Kalau kita mempergunakannya tadi 50 3 15 di sini kita nggak dapat entry, tapi begitu kita turunkan ke 40 3 10, maka di sini ada trigger ya. Maka kita bisa buy di sini dan terkena TP2 ya. Oke. Kita cari lagi momennya. Mana lagi ini ya? Perhatikan ini teman-teman ya. Nah, ini bisa diambil Kang, bisa ya. Kenapa ini bisa diambil? Karena ini sudah crossing ke atas ya. Jadi perhatikan dulu MA50 memotong MA200 ke atas, maka kita tunggu stokastik di bawah. Kalau MA50-nya memotong dari atas ke bawah, maka stokastiknya yang kita tunggu di atas. Kita buy di sini ya. Kita buy di sini CSAK dan terkena TP2 di sini ya. Nah, itu kan dari keempat momen ini belum ada yang terkena stop loss teman-teman ya. Lihat stokastik 1 2 3 4. Nah, ini kan udah kelihatan. Udah 4-0 skornya ya. 4 win tanpa terkena stop loss. Nah, nanti ada terkena stop lossnya nggak Kang? Ada ya. Coba aja ya, kita backtest lagi. Kita lihat lagi di sini. Oke, nah ini juga harap diperhatikan teman-teman ya. Ketika marketnya seperti ini, perhatikan MA50-nya dia di tengah-tengah seperti ini. Ini dihindari ya. Market yang seperti ini harus dihindari walaupun dia stokastiknya di bawah atau dia stokastiknya di atas. Kita hindari seperti ini karena ini tidak akan menjadi re-entry dari H1 ya. Yang kita cari adalah re-entry H1 ya. Coba lagi, mana lagi? Kita lihat lagi ke sini. Nah, ini kan momennya jarang nih. Dari sini ke sini kita nggak dapat momen, nggak masalah teman-teman. Kan pairnya bukan cuma satu, ada banyak pair tuh nih. Tuh ya, ada banyak. Jadi santai aja, ketika kita nggak dapat di satu pair, kita bisa cari di pair lain ya. Nah, kita masih fokus di Euro USD ya. Oke, di sini perhatikan nih. Perhatikan di sini. Nih. Nah, ini di sini kan ada nih stokastik di bawah ya. MA50 berada di atas MA200. Ini bisa diambil, bisa ya. Nah, ini kan, bentar, mana tadi? Nah, ini. Ya. Ini bisa diambil, bisa di sini nih. Terus kalau kita ukur risk reward-nya di sini ya. Nah, kita buy di sini. Nah, ya. CSAK kita buy di sini karena stokastiknya di bawah. Nah, maka di sini teman-teman nggak akan sampai di TP2 sini. Nah, ketika menghadapi masalah seperti ini, nah perhatikan, ini kita buy di sini hanya sampai TP1. Kita jangan pindahkan dulu SL-nya ke sini ya. Kita tunggu dulu ini sampai dia menyentuh level 50. Nah, kita buy satu lagi di sini
Lalu TP dua-duanya kita pindahkan semua di 1618 ya. Kenapa dipindahkan Kang dari sini ke sini? Karena kita punya 2 entry. Satu di sini dan satu di sini, dan saya rasa sudah cukup di TP sini pun ya. Jadi nanti risknya tetap sama ya. Oke, kita lihat lagi. Kita sambil santai aja ya, belajar membacktest. Nah, mana lagi ini? Nah, ini. Ini di sini yang disebut tadi sama saya pasti terkena stop loss, teman-teman ya. Ini perhatikan. Ini dua-duanya stokastiknya di bawah ya. Nah, ini di sini ada satu tips lagi dari saya ya. Nah, ini kan bisa diambil teman-teman ya. Kenapa ini bisa diambil buy di sini? Karena MA50-nya masih berada di atas MA200. Kita masih bisa buy di sini ya. Nah, perhatikan ini. Lihat ini ya. Nah, stokastik ini dua-duanya di bawah. Bagaimana caranya Kang kalau kayak begitu? Kan kita pertama terkena SL nih. Iya ya. Perhatikan. Ini ketika teman-teman buy di sini, ini salah enggak Kang? Enggak. Ini betul ya. Ini di sini betul dia buy break out MA50 kita buy. Kita terkena stop loss misalkan di sini. Nah, ketika kita terkena stop loss di sini, otomatis SL kita 1 ya. Nah, di sini stokastik ke bawah lagi. Kita buy lagi di sini teman-teman ya. Dengan TP-nya 2 tadi ya. Di TP 2 di sini. Nah, otomatis stop loss tadi tercover oleh take profit yang ini ya. Nah, di sini kita tadi misalkan buy di sini terkena stop loss, makanya di sini stokastiknya ke bawah lagi, kita buy lagi di sini dan terkena take profit di TP2. Otomatis entry kita di sini sudah tercover teman-teman ya. Jangan takut kalau kita misalkan terkena stop loss di sini, ya udah nggak apa-apa, nanti ketika ada momennya lagi kita ambil lagi di sini ya. Caranya seperti itu. Oke, kita cari lagi. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Nanti tinggal dihitung-hitung aja dari sekian entry ini yang saya backtest ini, banyak TP-nya atau banyak SL-nya. Nah, kayak begitu caranya ya. Di sini udah jelas dijamin ini sampai TP2 ya. Coba. Jadi mustahil kalau entry kita itu nggak akan ada yang terkena SL. Jadi kalau ada yang kena SL, biarin aja nggak masalah. Kita tinggal nunggu lagi momennya untuk recovery kayak gitu. Kalau 2 kali berturut-turut kena stop loss, udah berhenti dulu, lanjut lagi besok atau lanjut lagi cari momennya yang betul-betul ya. Oke, di sini ada lagi Kang momennya ada. Nah, perhatikan juga di sini. Di sini pun teman-teman terkena stop loss lagi ya. Nih, ini kan dua-duanya stokastik di bawah ya. Perhatikan. Nih ya, stokastiknya di bawah seperti membentuk kutang ya di sini. kayak kutang nih, stokastiknya 2. Oke, ini ya. Nah, ini coba nih, tuh, kalau digedein kayak kutang ya. Nah, ini kan tuh. Nah, kita ketika teman-teman buy di sini, ini masuk rusnya masuk di sini ya. Ini masuk rusnya di sini, teman-teman terkena stop loss di sini. Walaupun sebetulnya di sini kalau teman-teman paham dan udah melihat video-video saya, di sini nggak bakalan cut loss teman-teman, atau nggak bakalan terkena SL. Kenapa nggak cut loss? Karena ini tidak menjadi momentum teman-teman ya. Makanya dia naik lagi. Oke lah, kita berbicaranya kita memasang stop loss nih di sini ya. Di level 0 kita kena stop loss di sini. Kita kena SL di sini. Kena stop loss 1. Nah, di sini jadi momen lagi teman-teman ya. Maka kita buy lagi di sini. Nah, kita buy lagi di sini dan naik. Ini kan tercover lagi yang ini kan. Ya, sampai ke sini. Sampai naik tuh ya, sampai tuh. Tuh, wah udahlah jauh lah. Oke, mana lagi nih? Di sini. Ada lagi momennya ada nih di sini. Stokastiknya tuh ya. Ini saya berbicara begini bukan berbicara gampang teori-teori seperti ini mah. Ini kan udah ada semua contoh entry-nya ya. Di video-video saya sebelumnya juga saya banyak mempergunakan stokastik ya. Jadi untuk yang suka nyinyir bilang membacktest market yang udah terjadi mah mudah, yaitu entry-nya saya banyak yang seperti ini ya. Oke, jadi clear di sini. Saya bukan hanya berbacot ria ya. Ini saya pergunakan dalam trading saya kayak gitu. Silakan lihat video saya.
Dan kalau teman-teman melihat juga ya, perhatikan itu di setiap saya entry di zone zero loss, itu materi zone zero loss saya sebetulnya saya kombinasi dengan ini. Cuma tidak saya jelaskan di situ, saya mempergunakan stokastik juga. Karena biar teman-teman nggak pusing. Jadi di situ yang kita lihat hanyalah zone zero loss-nya. Padahal itu sebetulnya saya mempergunakan trigger stokastik ya. Saya mempergunakan trigger stokastik. Kayak kemarin setup lubang, itu saya juga sama mempergunakan trigger dari stokastik. Silahkan teman-teman lihat semua entry-entrynya ya. Jadi bukan cuma bacot ria saya di sini. Oke, kita cari lagi. Nah ini di sini perhatikan. Nah ini terkena di TP2 sini. Lalu ada lagi nggak? Ada nih di sini. Ya, perhatikan kita dapat entry lagi di sini. Nah, ya di sini kita dapat entry lagi. Kemudian di sini kan bisa dilihat nih stokastik di bawah sini ya teman-teman. Nah ini stokastik ini tidak akan sampai teman-teman kalau stokastiknya 50, 3, 15. Coba kita ganti ya. 50, 3, dan 15. Oke. Coba. Nah, ya, perhatikan sampai enggak. Nah, itu. Jadi jawabannya ini untuk teman-teman yang menanyakan kemarin, Kang, kenapa stokastiknya berubah? Nah, ini saya pergunakan untuk scalping di M5 ya. Di sini hanya untuk 20 pip itu sangat mudah, teman-teman. 20 pip itu di sini sangat mudah. Kita untuk mencari 20 pip atau 10 pip itu udah ibaratnya cetek ya, cari 20 pip dari stokastik seperti ini. Oke, kita cari lagi. Pokoknya ya seperti inilah teman-teman ya. Ketika marketnya yang harus dihindari adalah market-market yang kayak tadi sideways kayak gitu, harus dihindari. Nah ini kan banyak nih teman-teman nih, kita dapat di sini ya, tuh. Jadi semuanya ketika stokastiknya seperti ini, itu harus MA50-nya itu berada di atas MA200 kalau uptrend ya. Ini kan uptrend nih. Perhatikan teman-teman, MA50 berada di atas MA200 uptrend, yang kita tunggu hanyalah stokastik ke bawah ke sini ya. Naik tuh ya. Kita buy di sini. Naik sampai ke sini kayak gitu. Nah, di sini bagaimana kan caranya ini bisa di hold sampai sini? Mudah. Jadi ketika dia naik ke TP1, SL-nya kita pindahin ke break even. Naik ke TP2, SL-nya kita naikin ke TP1. Naik ke TP3, SL-nya kita naikin ke TP2. Dari TP3 dia naik terus ke atas. Nah, udah maksimal. TP kita pindahin ke TP3. Habis itu ya secukupnya aja. Kalau dirasa udah sampai 100 pip atau 150 pip cukup, ya udah cukup. Di-cut aja seperti itu ya. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Coba perhatikan tuh. Dari sekian banyak yang saya tandain ini, tadi ada sekitar 2 entry yang terkena stop loss ya. Tapi langsung tercover ya. Jadi ini di sini banyaknya apa? Banyaknya profit ya. Nah, itu nanti silakan teman-teman backtest aja. Ini kan saya nge-backtest nggak sampai 20 momen kayaknya ya. Nanti teman-teman silakan backtest lagi sendiri ya. Nih usahakan kalau nge-backtest itu 100 momen. 100 momen itu paling sedikit belajar tuh Sabtu Minggu itu 100 momen di backtest. Catatlah 100 momen itu. Mana yang terkena TP, mana yang terkena SL. Ya. Banyak mana nih TP sama SL-nya. Kalau misalkan banyak TP-nya dan SL-nya itu selalu tercover dengan entry berikutnya, pergunakanlah teknik seperti ini. Itu sesimpel itu teman-teman ya. Terus bagaimana Kang misalkan kita pengen, ada yang bertanya bagaimana caranya swing. Nah, swing itu mau swing, mau intraday, mau scalping itu perbedaannya hanya di time frame. Ya. Hanya di time frame saja. Coba kita rubah lagi stokastiknya ke, nah ini kan udah ke stokastik yang selalu saya pakai ini ya. Kayak di sini. Bagaimana caranya kita pengen swing? Sama aja. Cuman time frame-nya aja dibesarin. Ya, jadi nggak ada masalah. Misalkan bagaimana caranya Kang untuk intraday, untuk swing, ya tinggal time frame-nya aja digedein, kan gitu logikanya ya. Oke, misalkan teman-teman mau mainnya panjang nih, gunakanlah H1 ya. Di mana H1? Coba perhatikan ya, perhatikan H1 ini. Nih,
Ada stokastik di bawah, candlestick di sini. Oke. Ini untuk swing. Nah, perhatikan juga ini. Apa bedanya dengan tadi, teman-teman? Nggak ada bedanya, sama aja ya. Nggak ada bedanya, sama aja di sini. Sama ajanya gimana, Kang? Nah, perhatikan dari sini. Stokastiknya dia motong ke atas, ini uptrend ya. Makanya yang tunggu H1 itu dia membentuk re-entry ke bawah ke sini. Nah, ya. Kita menunggu re-entry di sini. Karena ini H1, otomatis ini adalah area re-entry dari daily ya. Ini kan time frame ketiga nih. Yang kita pergunakan stokastik itu adalah time frame ketiga. Nah, di sini teman-teman berarti lihat dulu ini, jangan asal ambil buy aja di sini ya. Kita kan nunggu buy-nya di sini nih. Dia breakout MA50, kita buy di sini ya. Perhatikan. Kita buy di sini. Breakout MA50 jadi momentum ya di sini. Nah, ini teman-teman harus lihat dulu, adakah re-entry di daily ya. Bener nggak ini re-entry daily nih? Coba ya kita lihat ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Momentum membuat re-entry daily di sini kan. Momentum membuat re-entry daily ya. Nah, ini kan time frame pertamanya. Coba lihat time frame keduanya H4. Nah, ada setup lubang kan. Jadi satu kesatuan, sambung menyambung teman-teman ya. Ketika daily-nya ini membuat setupnya panjang kayak gini, re-entry-nya kan udah saya jelaskan. Ketika re-entry itu membentuk banyak candlestick, itu akan menjadi setup lubang. Nah, setup lubangnya pasti di time frame kedua di H4. Nah, ini kan ada setup lubang di sini, ekstrim, breakout dulu lalu ke atas. Nah, kita pergunakannya adalah H1 stokastiknya. Makanya teman-teman dapat buy di sini. Nah, nih kita buy di sini ya. Tuh di sini buy-nya di garis hitam. Coba kita hitung berapa pip teman-teman dapat di sini. Kan ada nih yang berkomentar gimana caranya swingnya, sama aja. Cuman time frame-nya aja dibesarin nih. Dapatnya berapa? Silakan ukur teman-teman tuh. Dapat 250 pip ya. Yang membedakan itu take profit-nya teman-teman ya. Time frame-nya. Kalau mau scalping M5 ya take profit-nya ya dikira-kira aja lah, cukupnya 20 pip, 15 pip. Kalau intraday ya cukuplah 30 pip sampai 50 pip. Kalau swing ya ini kayak gini. Di atas 100 pip ya. Dari sini ke sini tadi kan sekitar 250 pip. Tuh, lihat di atas ya. Nah, kemudian di yang kedua sini, ini terjadi lagi momen teman-teman di sini ya. Nah, ini kita lihat dulu hasilnya berapa sampai ke atas. 230 pip. Nah, kenapa ini naik? Karena stokastik H1 di bawah. Dan ini dipastikan adalah re-entry daily. Kita lihat juga re-entry daily-nya. Ada apa nih? Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini. CSA membuat re-entry ya. Berarti dengan kata lainnya, ketika stokastik di bawah H1 itu sesuai trennya ya, tren MA50 dan MA200-nya seperti ini. Ini uptrend. Ketika stokastiknya ke bawah itu adalah re-entry daily. Nah, momen seperti ini banyak nggak, Kang? Banyak ya. Jangan takut. Cuma nunggunya aja lama. Nih, perhatikan teman-teman ya. Dari sini sampai nunggu ke momen berikutnya, ini berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari baru terbentuk lagi re-entry-nya. Tapi kan terbayar dengan ratusan pip ya. Ini kita dapat momen dari mana mulainya? Persilangannya dari sini. Perhatikan ya. Nah, ini uptrend-nya mulainya dari sini. MA50 motong MA200. Terus kita dapat entry-nya berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 10, 11, 12 hari teman-teman. Jadi menunggu ini 12 hari sampai membuat re-entry di H1 ya. Tapi kan hasilnya tuh tadi kan 250 pip ya. Nanti silahkan teman-teman backtest aja ya. Jadi di sini saya tekankan lagi yang membedakan mau swing, mau scalping, mau itu dari time frame-nya ya. Triggernya tetap saya pergunakan stokastik di sini untuk mempermudah teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan stokastik, kita agak kebingungan juga nih. Ini udah di re-entry atau belum. Jadi stokastik ini saya pergunakan itu sekitar hampir 5 bulan ke belakang teman-teman. Itu risetnya aja sekitar hampir 4 bulan untuk menemukan setup seperti ini. Saya coba lagi, dirubah-rubah lagi, coba lagi, hanya untuk mendapatkan
time frame ketiga itu triggernya di stochastic itu. Ya, saya coba di angka segini, itu lama prosesnya. Dan alhamdulillah dapat angkanya ini 50, 3, 15 untuk swingnya, dan untuk scalpingnya tadi 40, 3, dan 10. Oke ya teman-teman, itu aja ya. Jadi silahkan dipelajari lagi, jangan ditelan mentah-mentah, jangan ditelan bulat-bulat. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk berpikir lagi, untuk membiasakan lagi, membacktest lagi ya. Nggak asal terima bulat-bulat. Kalau ada kesalahan, cari dulu sendiri apa penyebabnya nih. Penyebab kesalahan ini apa? Kalau misalkan tidak ada penyebab kesalahannya, ya sudah, memang market bukan punya mbahnya kita, kan kayak gitu. Kalau terkena stop loss ya terkena stop loss, nggak masalah. Kan tadi juga saya jelaskan di sini di M5 sini ya. Sekian banyak ini yang udah saya backtest tadi kan. Di awal lagi, diulang lagi silahkan. Ada nggak yang terkena stop loss? Ada, tapi sedikit, banyak profitnya. Itu untuk hanya pair Euro USD. Nanti silahkan teman-teman backtest di pair lain ya. Karena teknik ini tidak mutlak 100% profit. Tapi kalau misalkan kita ngitung win rate-nya, insya Allah banyak TP-nya daripada SL-nya. Makanya selalu pergunakannya selalu di TP2 ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Nanti mulai Senin saya akan pergunakan stokastik ini untuk entry selama 1 minggu full ya. Jadi nanti hari ini teorinya, Senin sampai Jumat lagi itu saya pergunakan cara entry-nya. Jadi teman-teman tetap di Kang Bohel Trader Channel ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.